Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok dari SD Negeri Lempuyang Wangi akan menyajikan sebuah demonstrasi kontekstual yang akan mengangkat kasus nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok SD Negeri Lempuyang Wangi terlebih dahulu. Yang pertama, saya Sekar Nurcahyani Sutrisno. Yang kedua, Serly Eka Rosnaya. Yang ketiga, Sherin Dinda Kirani. Yang keempat, Siti Nur Hidayati. Dan yang kelima, Soifana. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama terkait pentingnya literasi anti korupsi. Literasi anti korupsi sangat penting karena akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak negatif korupsi pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan literasi ini, seseorang dapat mengenali, menghindari, dan melawan praktik korupsi, serta berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Literasi ini juga meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan presentasi tentang literasi anti korupsi ini adalah untuk mengedukasi audiens mengenai konsep, dampak, dan cara-cara pencegahan korupsi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran agar audiens dapat berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas di lingkungan mereka. Tujuan presentasi tentang literasi anti korupsi ini adalah untuk mengedukasi audiens mengenai konsep, dampak, dan cara-cara pencegahan korupsi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran agar audiens dapat berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas di lingkungan mereka. Bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dapat mengurangi praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai? Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat mengurangi praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai. Penerapan keadilan sosial dapat berupa memastikan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan. Segala kriteria dan syarat-syarat diinformasikan secara terbuka kepada seluruh calon pelamar. Pedoman rekrutmen ditetapkan dengan jelas dan adil, menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Menetapkan kebijakan anti-nepotisme yang melarang pengangkatan keluarga atau kerabat dekat, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran kebijakan anti-nepotisme. Sejauh mana prinsip keterbukaan dalam nilai-nilai anti korupsi dapat mencegah manipulasi dalam distribusi dana bantuan sosial? Nilai-nilai moral Pancasila, termasuk adil dan beretika, dapat menjadi dasar yang kuat untuk menilai seleksi pegawai. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip moral yang mencakup keadilan, etika, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tata nilai masyarakat. Penerapan nilai-nilai moral Pancasila dalam seleksi pegawai tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang beretika, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berlandasan moralitas dan keadilan. Sehingga implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dalam menilai dan memilah contoh pegawai yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang selanjutnya adalah apa langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya nepotisme dalam rekrutmen pegawai dengan mengacu pada nilai-nilai anti korupsi. Langkah yang pertama adalah menetapkan kebijakan anti-nepotisme yang tegas dan jelas. Yang kedua, definisikan dengan rinci hubungan keluarga atau personal yang tidak diizinkan di dalam organisasi. Yang ketiga, membuat proses rekrutmen sejelas mungkin untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Yang keempat,
menetapkan langkah-langkah pencegahan dengan konsisten untuk membantu menciptakan proses rekrutmen yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya adalah rekomendasi dan solusi yang terjadi dari nepotisme dalam perekrutan pegawai. Yang pertama, menetapkan kebijakan anti-nepotisme yang tegas dan jelas. Yang kedua, definisikan dengan rinci hubungan keluarga atau personal yang tidak diizinkan di dalam organisasi. Yang ketiga, membuat proses rekrutmen sejelas mungkin untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Yang keempat, menetapkan langkah-langkah pencegahan dengan konsisten akan membantu menciptakan proses rekrutmen yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, slide yang selanjutnya adalah implikasi. Implikasi yang pertama yaitu tentang pengaruh kasus terhadap pendidikan. Yang pertama, penurunan kualitas pengajaran. Ketika calon guru atau tenaga pendidik direkrut berdasarkan hubungan kerabat, maka akan terdapat kemungkinan bahwa orang yang direkrut tidak memiliki kompetensi pada bidang pendidikan sehingga adanya penurunan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu menghambat inovasi dan perkembangan. Tentunya jika perekrutan pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan, maka dapat terjadi orang-orang yang kurang kompeten, yaitu menempati posisi pada bidang tersebut, sehingga tidak ada ide dan perkembangan baru yang akan terjadi. Yang ketiga adalah penurunan integritas dan etika. Praktik nepotisme dalam dunia pendidikan dapat menurunkan integritas dan etika. Yang selanjutnya adalah peran mahasiswa PPG dalam pencegahan korupsi pada pada kasus nepotisme. Yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai anti korupsi berupa kejujuran, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mendukung transparansi proses rekrutmen. Yang pertama yaitu proses rekrutmen yang transparansi dapat mengurangi praktik nepotisme pada proses rekrutmen pegawai. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif nepotisme. Sebagai calon guru mahasiswa PPG dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif nepotisme melalui peserta didik dengan memberikan contoh-contoh dampak nepotisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.